Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk pertama kalinya dengan saya eh, sebagai operator ya. Nama saya perkenalkan Abdul Aziz ya. Untuk dalam hal ini sebagai pengelola e-learning. Nah, untuk mengisi acara di MPLS ya, MPLS kebetulan sekarang sedang dalam masa pandemi. Jadi pengisian materi disampaikan melalui laring ya atau luring, ataupun jadi istilahnya offline lah ya. Tetapi materinya dibagikan dalam bentuk video ataupun modul. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu mengenai e-learning ya di SMK Negeri 1 Pagelaran yang suatu saat nanti mungkin kalian akan gunakan. Dan ini targetnya akan dilaksanakan minggu kedua setelah materi disampaikan, yaitu kurang lebih sekitar tanggal tanggal 27 Juli kita akan mulai untuk khususnya di kelas 10 ini. Dan aplikasi e-learning ini ya khusus di SMK Negeri 1 Pagelaran. Jadi ini tidak ditemukan di aplikasi lainnya ataupun di media lainnya ataupun sumber lainnya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya ini kenapa ada Merdeka Belajar ya, memang di moto terbaru dari Kemendikbud ya, yaitu moto terbaru untuk istilahnya kita sebagai siswa itu harus merdeka belajarnya. Dan jangan lupa untuk kalian mengikuti beberapa akun medsos dan website SMK Negeri 1 Pagelaran sebagaimana tertera ya. Jangan lupa ikuti dan jadi supaya terupdate segala informasi dari SMK Negeri 1 Pagelaran akan disampaikan lewat media sosial ini. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai registrasi akun. Yang kedua, materi yang diberikan di e-learning seperti apa, terus ada tugas yang diberikan juga seperti apa, dan pesan di sini adanya interaksi guru dan peserta didik itu di aplikasi e-learning ya. Jadi melalui aplikasi e-learning ini secara online kalian juga bisa berinteraksi mengenai mata pelajaran dan sebagainya. Oke, ya, e-learning ini ya supaya kalian tidak tergesa-gesa kenapa harus belajar online. Ini belajar online juga mudah ya. Kalian juga bisa menggunakan komputer ataupun smartphone ataupun tablet dengan basic atau platform atau ya seperti Windows, iOS atau macOS, Android, Chromebook dan lain sebagainya. Ya, yang penting intinya terkoneksi internet dan adanya browser. Nah, di pembahasan yang paling mungkin agak lama, agak panjang ini di registrasi akun. Registrasi akun ini ada beberapa tahap yang harus kita persiapkan dari mulai registrasi melalui web sekolah, lalu mempersiapkan NISN yang aktif ya sesuai identitas dari sekolah asal. Biasanya ada di kartu peserta UN, ada juga di ijazah, dan yang ketiga SKH UN ya. Itu biasanya yang menjadikan patokan adanya NISN yang aktif. Ada tiga ya. Yang pertama kartu peserta UN, terus kedua ijazah, yang ketiga SKH UN. Terus identitas juga diambil dari ijazah dan SKH UN. Pastikan nanti diregistrasi sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan, ijazah dan SKH UN. Terus yang keempat, yang selanjutnya itu nanti nunggu konfirmasi dulu oleh peserta didik melalui wali kelas di grup WA-nya. Kalau misalkan sudah terdaftar, nanti formatnya menyusul akan seperti apa. Dan verifikasi selanjutnya, verifikasi itu di mana saya akan mengecek data siswanya masing-masing aktif atau tidak, ada atau tidak, sesuai dengan pemberkasan yang sudah masuk ya. Ini pemberkasan rencananya akan dilaksanakan mulai hari Senin ya, mulai hari Senin yang akan datang melalui wali kelas, informasinya akan disampaikan. Nah, setelah terverifikasi akunnya, ini finalnya divalidasi dan akun sudah terdaftar, dan pastikan siswa ataupun peserta didik sudah bisa melakukan login di e-learning. Oh ya, lupa di NISN. Di NISN ini di poin kedua, ini NISN kalian selain bisa dicek di berkasnya, kalian juga bisa dicek melalui web web NISN data kemendikbud.go.id. Tadi juga gampang, tinggal klik NISN, nanti akan muncul ini di paling atas. Itu mungkin akan saya simulasikan secara langsung. Ini kita akan langsung masuk ke bagian e-learningnya, di mana kita registrasi. Nah, ini registrasi kalian tinggal buka link web sekolah ya. Ini link web sekolahnya bisa kalian lihat ya, smkn1pagelaran.sch.id. Kalau misalkan tidak sulit ataupun salah mengetikkan atau tidak masuk, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Google. Nah, ini seperti ini. Lalu kalian ketikkan nama sekolah ya, misalkan SMK Negeri 1 Pagelaran. Nah, ini ya muncul paling atas. Atau misalkan e-learning, langsung
e-learning SMK 1 Pagelaran. Nah, ini ya muncul. Nah, ini alamatnya. Boleh kalian apa? Takutnya salah alamat. Ini alamatnya e-learning SMK 1 Pagelaran. Gitu. Nah, selanjutnya klik saja langsung ya. Lalu akan masuk ke halaman login. Nah, kalaupun misalkan tadi ya tidak langsung ke apa link e-learning, ke web sekolah dulu. Nah, ini web sekolah ya. Ini Bapak kepala sekolah. Ini di scroll saja ke bawah. Nah, ini slide kepala sekolah, terus ada informasi-informasi terbaru misalnya. Nah, ini scroll ke bawah lalu cari e-learning. Nah, di sini ada 2 learning sama dengan perpustakaan digital atau pendidikan alumni. Kalian langsung masuk ke e-learning ya. Setelah ke e-learning, kalau menggunakan komputer itu di pojok kanan atau kiri ya, atau kanan kiri atau kiri kalian lah ya. Di atas ada register. Nah, ini register untuk apa daftar ya, daftar di sini. Untuknya di handphone ya, itu kan tampilannya bakal beda. Nah, ini kalian tampilannya kurang lebih seperti ini. Halaman login itu kalian bisa mencari di atas, paling atas biasanya ada strip 3 ya. Strip 3 ini kalian klik lalu akan muncul tombol register. Nah, ini tampilan untuk isiannya ya. Kita kembali lagi ke apa tampilan menggunakan browser di Windows. Nah, kalian silakan register menggunakan NIS. Dalam hal ini kita ubah menjadi menggunakan NISN seperti yang kita tentukan sebelumnya ya, sesuai berkas. Nah, ini di NIS isikan jadi NISN, nama lengkap sesuai dokumen ya, kartu peserta ataupun ijazah, dan jenis kelamin, tahun masuknya tentunya tahun ini ya 2020, lalu kelasnya dipilih ya. Tempat lahirnya diisi, tanggal lahir, bulan dan tahun, agama, alamat. Nah, ini untuk alamat silahkan kalian isi lengkap boleh, ataupun kampung dan desa, ataupun kampung RT RW dan desa ya. Terus isikan username. Nah, ini username harusnya email, cuman nah ini ada ketentuan lain, jadi silahkan kalian menggunakan email sesuai dengan contoh berikut. Emailnya kalian gunakan NISN. Nah, ini misalkan seperti ini ya, username. Nah, username kita coba dulu. Kalian buatkan username-nya seperti ini, gunakan NISN 10 digit. Ini contoh, lalu tambah ditambah nama website sekolah ini ya. Jadi silahkan kalian ini bebas, bukan bebas, mohon maaf, ini pakai NISN, lalu ininya tetap harus seperti ini, semua seragam. Kalaupun tidak tetap, saya tidak akan approve ya. Jadi kalau misalkan berbeda tidak sesuai format, itu pendaftaran tidak akan di-approve atau tidak diterima. Nah, seperti ini, NISN@smkn1pagelaran.sch.id, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian password. Nah, ini untuk password silahkan isi bebas, cuman diusahakan jangan yang sulit diingat ya. Jadi baru 1 kali 2 kali login, seminggu kemudian lupa lagi. Jadi usahakan password ini password yang mudah diingat. Lalu yang terakhir, ulangi password dan ketik register. Di sini sekalian saya akan mencoba. Kita isikan NISN nama lengkap, pakai kapital lebih baik ya. Jadi biar seragam pakai kapital saja ya, misalkan seperti ini. Terus kelasnya pilih, tempat lahir misalkan seperti ini, lalu agamanya diisi, alamatnya misalkan seperti ini. Nah, ini gunakan NISN SMK, ini huruf kecil ya, SMK 1 pagelaran.sch.id. Ini username yang akan digunakan nanti ketika ini NISN username yang akan digunakan ketika kalian nanti login, dan passwordnya dibuatkan terlebih dahulu dan klik register. Nah, di sini ada keterangan registrasi sebagai siswa berhasil, tunggu pengaktifan akun oleh admin. Ini tahap verifikasi ya, diverifikasi terlebih dahulu. Kalau seperti itu kalian tinggal menunggu saja ya. Itu ya untuk tahap registrasi. Dan untuk login kalian bisa klik dengan di logo ini, logo ataupun nama e-learning SMK 1 Pagelaran ini bisa kembali ke halaman utama ya, home login. Nah, di sini kita coba ya, barusan sudah registrasi. Nah, ini seperti yang tadi diterapkan, NISN kombinasi @smkn1pagelaran.sch.id ya. Ini passwordnya saya buat login, dan keterangannya kalau misalkan belum di-approve akan seperti ini, maaf akun tidak ditemukan ya. Jadi silakan menunggu tahap verifikasi. Coba kan ini sudah di-approve ya, kita coba cek NISN @smkn1pagelaran.sch.id.
passwordnya, login. Nah seperti ini ya, login berhasil dan sudah diupload. Ini terkait akun. Oke, kita selanjutnya akan menjelaskan apa tadi ya. Setelah ini sudah tinggal menjelaskan materi ya. Materi ini materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran ya. Nah, ini bisa sesuai jadwal mata pelajaran ataupun kalau misalkan dibentuk grup WhatsApp ya. Ini bisa saja relatif ya waktunya, bisa kapan saja. Dan biasanya memang untuk sementara informasinya dari guru mata pelajaran akan ditetapkan materinya itu diberikan setiap jam pelajaran. Yang pelajarannya mungkin akan dibagikan beberapa hari ke depan, juga di website nanti bisa diakses oleh siswa. Ini materi yang diberikan itu ada dua jenis. File unduh. File unduh ini berupa file yang bisa kalian download terlebih dahulu. Ini berupa doc, ada yang dirakan atau misalkan txt ya, sesuai format yang di sini yang saya sampaikan. Itu ada beberapa jenis ya, seperti ini ya. Bentar. Nah ini ekstensinya, bisa juga ada yang PDF, ada gambar ya, ada bentuknya PowerPoint dan sebagainya. Itu bisa diunduh, kalian bisa dibaca berulang secara offline nantinya ya. Dan yang kedua, materi selanjutnya materi tertulis ya. Materi tertulis ini materi yang diberikan secara langsung di web e-learningnya, jadi kalian bisa baca secara online ya. Kalaupun misalkan kalian harus baca berulang kali, ini akan membutuhkan internet ya untuk materi yang kedua, seperti itu. Nah ini contohnya bisa kita lihat di tadi akun yang sudah masuk ya. Ini materi. Nah materinya di sini kebetulan belum ada, buka 10. Namun saya bisa berikan contoh di akun akun saya. Nah materi yang diberikan ini, nah ini ada yang tertulis, ada file ya. Ada yang tertulis, saya perbesar. Nah, ada yang tertulis, ada file. Nah ini seperti ini. Kalau misalkan yang yang file bentuknya, jadi tipenya ini bentuknya seperti ini. Bisa dicek detailnya. Nah ini download file ya, bentuknya PDF gitu. Saya kecil dulu. Nah ini bentuknya bisa diunduh, download file. Setelah diunduh itu kalian bisa ngecek ya. Juga kalian misalkan ini terhambat dengan filenya, atau misalkan bermasalah dengan file yang materi yang diberikan, kalian bisa tulis komentar di bawahnya ya. Ini bisa nantinya ada timbal balik dari guru mata pelajarannya ya, dengan rekan-rekan yang lain juga ada nanti ya, bisa terlihat di sini. Misalkan di sini kalian ketikkan mohon maaf file tidak terbaca, misalkan terbaca seperti itu, atau misalkan bla 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 ya, dipostkan seperti itu. Beda akun kalian ya. Akun saya tadi lupa. Akun siswa juga sama ya, seperti ini. Nah setelah itu yang file tertulis. Nah file tertulis ini akan berisikan langsung materi yang diberikan ya, seperti ini. Komentarnya pun bisa kalian sampaikan di bawah, misalkan bertanya mengenai materinya ataupun lain sebagainya ya, misalkan membahas materinya bisa dilakukan di sini, seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu materi yang upload yang file dan yang tertulis ya, sudah. Ini selanjutnya tugas yang disediakan di e-learning ataupun yang akan bisa diberikan oleh guru mata pelajaran itu ada 3 jenis. Bisa berupa ujian ataupun tugas pilihan ganda, ada esai, ada yang diupload ya. Jadi siswa mengerjakan tugas secara offline, setelah hasilnya beres itu diupload, ataupun kombinasi ya. Kombinasi jarang sih ya, paling ini kan biasanya tugas yang diberikan itu setelah materi tugas sesuai dengan materi sebelumnya, ataupun instruksi langsung tanpa ada materi sebelumnya oleh guru mata pelajarannya, seperti itu. Nah, ini untuk tugas ganda ini pilihan ganda tentunya. Ini bervariasi juga, tergantung guru mata pelajaran memberikan beberapa soal seperti saya juga sama. Nah ini bisa kita lihat langsung di website. Nah ini untuk akun yang tadi, di akun kalian, akun siswa nantinya akan muncul seperti ini. Nah ini juga ada informasinya di sini. Nah seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Tugas ini akan muncul sesuai guru mata pelajaran yang memberikan. Nah kalau misalkan seperti yang tadi saya berikan ya, ini sebetulnya tidak nyambung ya, cuman ini contoh saja. Mata pelajarannya ini untuk di TKJ sebetulnya akan muncul mulai kerjakan ketika diterbitkan oleh guru mata pelajarannya. Tampilannya seperti ini ya, ada notifikasi terlebih dahulu. Jadi yakinkan kalau misalkan kalian sudah pasti akan melanjutkan mengerjakan tugas, klik OK. Nah ini seperti ini, ada waktunya. Waktu ini relatif ya, sesuai dengan yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, ini contohnya juga ada gambar-gambarnya. Nah kalau misalkan seperti ini, misalkan kerjakan dulu, oke, langsung aja ya. Ragu-ragu kalau misalkan soalnya atau jawabannya belum pasti. Nah, yang kedua ini misalkan ya, ini warna kuning, masih ragu-ragu, berarti kembali lagi pindah misalkan ke B.
Nah, warna hijau. Setelah itu berarti sudah selesai, tinggal klik kelas untuk ke soal paling akhir. Nah, kalau sudah beres pasti sudah hijau semua. Itu kalian tinggal klik selesai mengerjakan. Ya, saya sudah selesai konfirmasi. Setelah itu nunggu sebentar dan tinggal lihat nilai. Ya, ini nilainya 50 langsung. Kalau pilihan ganda rata-rata nilainya langsung muncul. Dan untuk kalau misalkan kalian banyak ya untuk mencarinya soal-soal yang mana yang harus dikerjakan, kalian bisa menggunakan parameter ini. Ya, kalian statusnya klik yang terbit. Nah, ini akan muncul soal-soal yang hanya bisa dikerjakan saja gitu. Nah, untuk yang essay ini, oke, kalian isikan seperti biasa. Jadi pertanyaannya di atas, kalian jawabnya di sini, bla gitu ya. Terus bla ini juga bla contoh saja ini ya. Setelah beres ya, kalau beres ke soal paling akhir, lalu selesai mengerjakan seperti itu. Untuk essay sudah dikerjakan ya nilainya. Nah, ini kalau essay rata-rata seperti ini. Jadi essay itu tidak bisa lihat nilai sebelum biasanya soalnya itu ditutup ya, tidak diterbitkan lagi, dan soal nilainya sudah diinputkan oleh guru mata pelajaran. Soalnya kalau misalkan essay ini guru mata pelajaran harus mengkoreksi jawabannya satu-satu ya. Jadi kalau misalkan ada 5 soal, berarti satu siswa itu harus dikoreksi 5 soal semua seperti itu. Kalau sudah ada nilainya, nanti akan sudah tersedia nilainya, akan muncul tombol lihat nilai seperti ini. Itu yang kedua, yang essay. Yang terakhir yang upload. Nah, ini yang upload. Nah, yang upload ketika mengerjakan biasanya informasinya di sini ada di pinggirnya, informasi mengenai tugas yang harus dikerjakan. Misalkan informasinya silakan kalian buatkan makalah dan sebagainya bla 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 gitu ya, dari guru mata pelajarannya. Nah, kalian kerjakan secara offline, bikin di Word ataupun di apa sesuai tugasnya. Kalau misalkan bikin di Word, kalian simpan dalam bentuk PDF ya. Bagusnya bentuk PDF ataupun sesuai instruksi guru mata pelajarannya, mau di Word boleh, mau di PDF boleh. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah itu kalian tinggal pilih filenya di sini ya, pilih file di sini, upload tugasnya, pilih filenya, lalu kalian klik salah satu. Nah, ini tinggal klik upload ya. Setelah itu menunggu sebentar dan ada notifikasi kalau upload berhasil seperti ini notifikasinya ya, Anda telah berhasil mengerjakan tugas ini gitu ya. Kalau misalkan sudah uploadnya, tinggal menunggu lihat nilai. Nah, nilainya masih 0, berarti nilainya belum diinputkan oleh guru mata pelajarannya. Itu ya, tugas ada 3 jenis. Yang pertama tadi tugas ganda sudah, terus ada apa yang tugas ganda sudah, yang essay sudah, yang upload sudah. Selanjutnya interaksi siswa dengan guru ya, di pesan komentar seperti tadi ya. Ini contoh ada sedikit nih. Ini contoh guru kita nih Pak Fajar ya. Ini guru matematika misalkan seperti yang terlihat di sini. Pak Fajar ini memberikan instruksi ya, pelajari sebagai bahan PAT matematika. Ini berarti kisi-kisi dalamnya ya. Nah, ini lalu siswa di sini juga bisa berinteraksi ya dengan gurunya seperti yang dilakukan Muhammad Adiansa di sini. Assalamualaikum Pak, apa yang dimaksud dengan bla 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 gitu ya. Dia berarti ini untuk membahas materi seperti itu ya. Dan interaksi juga antara siswa dengan guru ini supaya pembelajaran lebih interaktif ya. Materi ataupun jawaban dari siswa itu bisa berupa video, foto gitu ya, foto ataupun tugas, misalkan lain-lainnya, misalkan apa macam tugas itu seperti tadi ya, seperti pilihan ganda dan sebagainya, dan materi juga ya. Di sini bisa semuanya, di materi, di tugas, di video, di foto itu bisa siswa dengan guru itu berinteraksi. Oke ya, ini targetnya memang ini mungkin untuk kalian juga ya, untuk apa target kalian guru juga. Jadi materi yang diberikan itu apa untuk dikuasai ya sekitar 75% dari e-learning khususnya dari learning ini. Terus tugasnya yang diberikan sekitar 50%-an ya, dari tugas-tugas dari materi, dari modul-modul yang diberikan. Terus interaksinya lebih interaktif di sini memang ya. Nah, jadi diharapkan setiap siswa itu kalau misalkan ada yang tidak mengerti tentang materi ataupun tugasnya, bisa berkomunikasi hanya via e-learning ini. Kalaupun tidak ya disesuaikan lagi ya, bisa menggunakan aplikasi lainnya. Nah, 40% lainnya itu biasanya dilakukan untuk pengujian ya, atau ujian seperti PTS ya, penilaian tengah semester. Kalau dulu itu apa ya, UTS ya. Terus penilaian akhir semester PAS ya, itu penilaian akhir semester itu ya, kalau dulu itu mungkin UAS ya. Dan penilaian akhir tahun biasanya ini US ya, ujian sekolah. Ini yang dilaksanakan seperti itu. Dan terima kasih. Jadi itulah rangkaian beberapa materi sederhana untuk kalian ya, kelas 1 ya, kelas 10 baru. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung, selamat diterima jadi SMK Negeri 1 Pagelaran. Semoga menjadi siswa yang lebih baik ya, dan belajarnya semangatnya tidak terkalahkan dengan
siswa-siswa lainnya. Jadi kalian intinya mungkin di sini ya, bersaing ya untuk lebih baik lagi, belajar dan terus belajar. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Jangan lupa ya, untuk nanti troubleshooting kalaupun ada yang tidak dimengerti dan sebagainya, silahkan kalian sampaikan di grup wali kelas ya, di grup kelas. Nanti wali kelas akan merekap permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan kepada saya langsung nantinya. Jadi ya, oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Selamat bergabung di SMP Satu Pageran, semoga menjadi siswa yang lebih baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.